Saya saat ini berada di lokasi air minum Samsami. Artinya inilah peralatan yang dipakai oleh perusahaan ini, yang pada saat hari ini pihak SNI berada di tempat ini, di pintu air. Inilah peralatan-peralatannya untuk menjernihkan ataupun air minum Samsami yang terbuat dari kemasan gelas. Pada saat ini memang keadaannya ataupun kondisinya di pasaran diserbu oleh masyarakat Tawaksel. Banyak memang pihak-pihak tertentu yang menyudutkan daripada air Zam-Zami ini. Kami dari wartawan Melintang Pos yang merasa terpanggil untuk melihat dari dekat sejauh mana sebenarnya sistem pengelolaan dan distribusi daripada air Zam-Zami. Inilah kenyataannya, bukan main-main, dan memang sudah memenuhi syarat. Masa priorisasi daripada, katakan sajalah, izin ataupun hak paten ataupun agar bisa beredar di pasaran, itu kan ada priorisasi, ada masa berlakunya, ada masa mulai dilakukan untuk diulang kembali. Itu kita tidak pungkiri, namanya manusia. Saat ini pihak perusahaan sedang mengurus ataupun untuk memperpanjang daripada SNI-nya. Kami dari Melintang Pos sebenarnya tak mau turun kemari, tetapi karena ini adalah usaha daripada masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, kami ingin produk air minum itu jangan lagi dari luar Mandailing Natal yang datang ke Mandailing Natal ini, tapi sudah produk Mandailing ataupun Mandailing Natal sendiri. Kalau prinsip ekonomi, pembeli itu adalah raja. Bagaimana produk-produk air minum seperti ini dan produk air minum yang lainnya, saya tidak menyebutkan nama yang lain, yang saya sebutkan karena saya berada di Samsami. Bagaimana caranya, bagaimana usaha pemerintah dan bagaimana usaha daripada kita masyarakat Kabupaten Mandailing Natal agar air Zam-Zami ini benar-benar menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Artinya jangan lagi datang air minum dari luar, karena ini juga sudah lolos sensor. Tidak mungkin pengusaha mengeluarkan air minumnya ini dalam kemasan gelas ataupun dalam kemasan yang lainnya. Dia juga tidak mau konyol, apalagi pengusaha ini adalah haji. Dia tidak mau konyol. Mungkin kalau air minum yang diproduknya itu tidak sesuai dengan standar nasional, sudah pasti ini diramai-ramaikan orang. Atau katakanlah banyak masyarakat yang komplain. Ini sampai saat ini udah berapa tahun ini air Zam-Zami ini, belum ada orang yang komplain. Tuh, kenapa kita mempersoalkan yang bisa diurus, bagaimana supaya peredaran daripada air minum ini betul-betul menjadi raja di daerah kita ini, khususnya kepada masyarakat Tawaksel, Mandailing Natal pada khususnya. Ayo kita sama-sama bagaimana caranya membesarkan usaha yang ada di daerah kita ini biar menjadi raja di daerah kita sendiri. Jangan lagi datang produk yang lain dari luar. Kitalah raja di negeri kita ini, dan mungkin dari standar, dari segi harga saja pun sudah jelas jauh lebih murah. Apalagi beliau, saya tahu betul, subsidi ke berbagai tempat, katakan sajalah ke masjid, ke surau, ke pengajian, wiritan dan lain-lain sebagainya. Maka ini tidak melulu mau mencari untung. Bagaimana caranya dia berbagi
dengan jompo, dengan yatim, dengan pengajian-pengajian yang ada di daerah kita ini, madrasah yang membutuhkan, silakan datang kemari. Bukan gratis sih, kalau gratis kan sudah payah nanti. Bapak ini juga punya karyawan dan lain-lain sebagainya. Artinya saat ini pihak SNI masih berada di tempat ini untuk meneliti sejauh mana surat-surat daripada Bapak ini ataupun biar bisa lolos daripada pasaran nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dalam waktu dekat lagi kami akan kemari melihat kemasannya bagaimana dan lain-lain sebagainya. Mohon maaf kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal jika ada yang salah yang saya sampaikan. Dan jika ingin membeli atau ingin memesan, datang ke pintu air di perbatasan antara Kecamatan Panjabungan dan Kecamatan Panjabungan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berada di ruang produksi daripada air minum Zam-Zam ini. Jika saja kita mau jujur, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, katakan sajalah Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal, harusnya melakukan pembinaan kepada perusahaan ini. Kenapa saya katakan begitu? Untuk melakukan penelitian layak atau tidaknya air minum Zam-Zam ini pasti membutuhkan biaya yang banyak, strategi yang banyak, belum lagi urus ini izinnya ataupun izin produksinya, termasuk SNI yang mereka lalui. Sebaiknya dan seharusnya pemerintah dalam melakukan pembinaan kepada pengusaha-pengusaha seperti ini, saat kita harapkan diperiodisasi daripada Bupati Mandailing Natal nantinya periode 2001-2024. Perusahaan-perusahaan seperti ini mereka bayar pajak, bukan tidak bayar pajak, mereka bayar pajak. Ini pemasukan pendapatan asli daerah Kabupaten Mandailing Natal. Kenapa kita biarkan? Kenapa kita tidak melakukan pembinaan secara khusus bagaimana caranya air minum Zam-Zam ini semakin diminati masyarakat? Terserah bagi Anda yang menilai. Kami sudah langsung berada di titik produksi daripada air Zam-Zam ini. Bagi masyarakat yang merasa ada iri, ada kebencian, silakan datang kemari. Pada anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal yang membidangi, monggo. Perusahaan ini welcome untuk melihat dari dekat bagaimana produksi daripada air Zam-Zam ini. Saya pikir saya tidak banyak berpikir panjang ataupun mengucapkan kalimat-kalimat yang seolah-olah saya sebagai umas daripada air Zam-Zam ini. Tidak. Saya hanya ingin bagaimana supaya pengusaha lokal yang ada di daerah kita ini bisa menguasai pasar yang ada di Tabaksel. Jangan lagi produk dari luar masuk ke Mandailing Natal. Kalau ada kita punya, ngapain punya orang? Kalau ada niat kita yang baik, kenapa kita harus melihat orang selalu negatif? Datanglah ke perusahaan PT Zam-Zam yang ada di Panjabungan Timur ataupun perbatasan Panjabungan Timur dengan Panjabungan. Pengusaha terbuka. Kita jangan saling ejek, jangan saling fitnah. Ayo kita sama-sama bagaimana caranya pengusaha ini sudah berkembang. Toh pendapatan asli daerah akan masuk ke kas daerah Kabupaten Mandailing Natal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang produksi air gelas Zam-Zam ini mereknya. Ini mereknya, produksinya di sini diproduksi, ini mereknya. Kita sebagai media sosial kontrol yang ada bertugas di Mandailing Natal ini, kita punya media Mandailing Post.
berharap kepada seluruh pengusaha air minum maupun pengusaha-pengusaha galon yang ada di pinggir-pinggir jalan yang kita lihat sekarang ini banyak sekali di mana-mana bertaburan. Jika memang tidak punya izin, silakan urus izinnya. Jika tidak punya SNI, usahakan supaya bisa berproduksi. Tapi kita nggak usah saling fitnah. Marilah sama-sama seluruh pengusaha air minum berupaya bagaimana caranya supaya air minum Mandailing Natal ini menjuarai pemasaran di seluruh wilayah Kabupaten Mandailing Natal dan secara umum di Tabaksel. Menghimbau juga kepada seluruh instansi yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Saya bukan mendiskreditkan minuman dari luar Mandailing Natal, tetapi kalau masih ada produk Mandailing Natal, kita beli atau kita pakai ataupun kita minum. Tak usah sami-sami produk yang lain, merek yang lain juga tidak masih masalah. Tapi kalau memang ingin sami-sami berada, pemasarannya juga sudah ada, di mana-mana juga sudah ada, tidak jadi masalah. Artinya pengusaha-pengusaha air minum yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, ayo secara bersama-sama menguasai pasar di Tabaksel. Saya pikir saya tidak mau promosi lebih lanjut. Apa yang saya sampaikan saya sudah lihat, apa yang saya rasakan sudah saya cicipi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontrol ini. Maksudnya keruhana, kontaminasinya, Isun maksudnya, ayo. PDS-na, mineralna, Onda ke konvensional din itu. rencana dok. Amo hanai somon abo somon ano Yupi do ozon ano. Jadi mah Amo untuk lab cukup mah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Pada hari ini berdasarkan surat tugas ini ada permohonan yang disampaikan oleh pihak perusahaan Sopezam dan Miaget. Maka pada hari ini setelah dilakukan audit kecukupan adalah audit administrasi yang dilakukan di Beristan. Kemudian audit lapangan ini yang kita lakukan sekarang, melihat sejauh mana penerapan sistem mutu yang dilakukan pihak perusahaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Namun sebelum kita lanjut, saya perkenalkan diri, saya Hendri Muhtar, kemudian sebelah kiri saya Pak Sofian sebagai anggota, kemudian sebelah kirinya lagi Bu Hamidah sebagai petugas pengambil contoh. Dia akan melakukan pengambilan contoh untuk dilakukan kemudian di Beristan sesuai dengan standar yang kita tahu, yaitu di 2015. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kami sebagai lembaga sertifikasi produk yang disingkat dengan LSPro adalah lembaga yang ada di Balai Riset dan Standarisasi yang disingkat dengan Beristan. Adalah merupakan lembaga independen yang memberikan dan melakukan pengawasan terhadap SPT TSNI. SPT TSNI itulah sertifikat penggunaan tanda SNI. Setiap perusahaan yang wajib dikatakan wajib untuk menerapkan SNI harus mempunyai SPT TSNI.
Kemudian ada perlu ada lembaga penjamin. Jadi produk yang bertanda SNI itu adalah dijamin mutunya oleh lembaga penjamin. Identiknya begini, sama dengan LPS, lembaga penjamin. Kalau bank itu terjadi trouble, selagi bank itu mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh LPS, maka ada dana nasabah itu akan terjamin oleh LPS. Kalau kita sebagai lembaga penjamin mutu produk, jika perusahaan memenuhi perusahaan yang ditetapkan, maka pada perusahaan ditetapkan sebagai dapat melakukan pendapatan SNI. Nah, dengan adanya semacam itu tersebut, maka Baristan melakukan adanya audit kecukupan di audit administrasi yang dilakukan di kantor. Kemudian hari ini kita lakukan audit di lapangan. Nah, salah satu persyaratan dari audit lapangan itu adalah perusahaan menerapkan ISO 9000. Jadi Bapak sudah harus tahu bagaimana perusahaan-perusahaan menerapkan sistem manajemen mutu. Jadi ada dua sistem manajemen mutu. Yang pertama, ada perusahaan yang menerapkan ISO 9000 itu disertifikasi. Sertifikasi maksudnya dia dilakukan audit oleh lembaga sertifikasi untuk ISO 9000. Ada yang disebut dengan sertifikasi non sertifikasi atau pernyataan diri. Jadi kita menerapkan sistem ISO 9000, kemudian kita kami menyatakan telah melakukan ISO 9000. Nah, itu dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen yang mungkin Bapak Ibu sudah punyai. Ada namanya Pagom itu, namanya izin kerja, dan ada namanya pelaporan. Nah, 3 dokumen itulah yang akan nanti kita lakukan sejauh mana perusahaan menerapkan 3 dokumen itu yang. Nah, diharapkan hal yang demikian itu atau dokumen yang Bapak Ibu bikin itu betul-betul dipahami. Artinya dipahami itu ini kan kita untuk berkelanjutan. Jadi nggak ada istilahnya lagi kami belum menerapkan Pak, kami belum paham Pak, nggak ada istilah lagi karena ini dasarnya perusahaan ada di sini gitu. Memang untuk mendapatkan atau memahami secara sempurna itu memang susah. Tapi dengan waktunya berjalan, audit pertama, survei yang pertama, audit kedua, survei yang kedua, audit ketiga itu sudah masuk pada resertifikasi lagi. Jadi waktu sertifikat, waktu berlakunya sertifikat itu 4 tahun sekali. Jadi sekali 4 tahun kita perbarui SPPT SNI itu, dan kita melakukan pengawasan sekurang-kurangnya 1 kali 1 tahun, sekurang-kurangnya. Nah, dalam jangka waktu 1 tahun itulah dokumen-dokumen atau sistem mutu dan QC yang diterapkan itu akan kita pantau. Ini QC-nya jalan atau tidak, kalau jalan atau tidak, itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian ada audit itu selama 2 hari. Ini mungkin Pak jadi bisa baca ini jadwal auditnya, mungkin ini Pak Sandra. Sandra ini ya. Ini rencana audit. Nah, kita rencanakan audit sampai sore. Nah, mudah-mudahan selesai sampai sore. Tapi kalau nggak selesai sampai sore, mungkin besok kita lanjut. Tapi ini adalah jadwal untuk sifatnya tentatif. Tentatif itu bisa dimaju, bisa dimundurkan. Jadi jadwal sementara kita bikin. Nah, apa yang mau kita tanya nanti adalah apa-apa yang telah dilakukan. Kemudian kita coba lihat dokumen-dokumen yang ada itu, kita coba lihat. Kemudian di hari terakhir kita lakukan pengambilan sampel. Kita akan melakukan pengambilan sampel di ruang produksi. Produksi sudah di jalan. Kita akan melakukan pengambilan sampel produk yang sudah dikemas. Khusus untuk produk pengujian mikrobiologi, kita bisa menggunakan
botol yang aseptik, artinya botol yang bebas dari bakteri atau kuman-kuman yang telah kita sterilkan. Itu nanti kita minta bantuan adanya es batu yang bisa untuk mendinginkan. Dari kita. Itu kita coba lihat di lokasi bagaimana aplikasi di lapangan, kemudian sore kita kumpul lagi, kita akan diskusi. Jadi kita akan coba jelaskan apa yang kekurangan atau apa yang tetap yang kita pertahankan, itu nanti kita kumpul lagi. Diharapkan yang hadir pada hari ini, pada pagi ini juga hadir siang tadi, siang nanti. Cuman untuk auditnya ini kita lakukan bertahap, jadi mungkin kita tidak bisa langsung pada satu auditi. Mungkin yang pertama wakil manajemen dulu atau bagian produksi sama Pak Sofian, kemudian berikutnya bagian personalia atau bagian gudang dan seterusnya. Terima kasih. Kebetulan kan air zam-zam ini dalam beberapa hari ini ada yang menyoroti Pak ya. Iya. Jadi khusus saya langsung aja 3 poin persoalan daripada SNI ini, di mana yang satu dipersoalkan oleh masyarakat adalah karena ya Bapak dari Sumatera Barat. Tolong dijelaskan Pak, posisi Bapak dari Sumatera Barat apa sama dengan yang di Sumatera Utara atau dari Jakarta, bagaimana sebenarnya? Boleh nggak sebenarnya dari posisi Sumatera Barat ini? Ataupun air yang lain itu yang pertama Pak. Yang Saya jawab dulu Pak. Saya jawab dulu. Boleh. Ini lembaga sertifikasi produk. Iya. Lembaga sertifikasi produk. Jadi kami di Kementerian Perindustrian itu mempunyai beberapa lembaga sertifikasi produk. Nah, tidak seluruh kabupaten kota itu punya. Jadi tergantung ruang lingkupnya. Maksudnya Baristan ada satu di Aceh, satu di Medan, satu di Padang, satu Palembang, satu di Lampung, satu di Pekanbaru. Jadi itu satu kesatuan Pak. Satu kesatuan. Nah biasanya daerah-daerah yang berdekatan dengan Baristan, dia akan melayani daerah walaupun di luar provinsi. Contohnya kita di Baristan itu ada sampai ke Lampung, sampai ke Bengkulu, lain kita Bengkulu, itu kan luar provinsi. Jadi kita itu Baristan, LSPO dari Baristan atau Balai Besar itu mempunyai klien itu seluruh Indonesia. Jadi Barisan Padang itu khusus untuk rendang ya, kita ada satu-satunya yang tunjuk sebagai lembaga sertifikasi produknya. Kalau dia bikin rendang di Bogor, kita yang memberikan tanda SNI. Contohnya kayak gitu. Di Pekanbaru itu klien kita sampai ke Kepri, ke Lingga, karena ada perusahaan juga. Artinya LSPO kita itu tidak terbatas dalam satu provinsi, dia bisa kemana aja. Sekarang mana yang lebih dekat gitu? Jadi yang lebih dekat itulah yang memberikan efisiensi buat perusahaan. Kalau kebetulan perusahaan ini lebih dekat ke Padang, kenapa nggak dipilih Padang? So kita toh satu kementerian, satu apa? Jangan beda lokasi aja. Nah, kalau yang di Medan itu kita juga ada klien di Medan. Nah, kalau di Medan itu terlalu jauh buat sini, membutuhkan waktu yang transportasi yang jauh, mungkin penulis ke jauh, mungkin lebih bagus ke Padang. Nah itu Pak kira-kira. Saya pakai sedikit Pak ya. Nah ya silakan lanjutkan. Terima kasih. Kita sudah sama-sama dengarkan apa yang disampaikan oleh pihak Kementerian Perindustrian yang datang ke lokasi produksi PT Samzani yang ada di perbatasan Kecamatan Panyabungan dan Kecamatan Panyabungan. Secara jelas, tegas, Bapak dari Kementerian ini sudah menyampaikan mereka memang berkantor di Sumatera Barat. Kalaupun ada yang mau disupe di Medan atau di Liserdang, Tanjung Balai dan lain-lain sebagainya, dari Sumatera Barat boleh. Begitu juga dari Sumatera Utara.
pindah ada yang mau disurvei di Lubuk Sikaping, Pasaman dan lain-lain, boleh. Bahkan ke Bogor Pak ya, boleh. Sepanjang permintaan daripada pihak perusahaan yang mau dilihat ataupun mau disurvei SNI-nya. Jadi tidak ada masalah. CP Samsam ini tidak ada masalah. Persoalan daripada yang diragukan oleh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal bahwasanya lembaga surveinya dari Sumatera Barat, dia satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Jelas, tegas. Kita sama-sama dengarkan tadi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghilangkan keraguan masyarakat yang memilih. Satu lagi Pak, itu tergantung ruang lingkup. Ya. Jadi kita LSPRO itu diberi tugas ruang lingkupnya oleh KAN. KAN itu Komite Akreditasi Nasional. Dia lembaga yang langsung berhubungan dengan Presiden, langsung ke Presiden. Jadi dia memberikan ke lembaga sertifikat produk, inilah ruang lingkup untuk Anda. Contohnya, ada pabrik karet di Padang. Itu kita tidak punya ruang lingkup karet misalnya. Misal kalau tidak punya. Berarti lembaga sertifikat produk yang datang dari Jakarta bisa langsung ke sana. Artinya masing-masing LSPRO itu mempunyai ruang lingkup tersendiri sesuai dengan yang diatur oleh Komite Nasional sendiri. Kita ruang lingkup untuk LSPRO Sumatera Barat yang pertama adalah semen. Semen itu SNI-nya kita SNI, kemudian minyak goreng. Minyak goreng Kak Wilmar itu kita kasih. Kemudian air minum dalam kemasan. Kemasan Sumber Riau Jambi sama Bengkulu, tambah satu ini Sumatera Utara bagian selatan, itu termasuk ruang lingkup kami. Kakao bubuk juga termasuk ruang lingkup kami. Rendang juga termasuk. Kemudian apa lagi? Ya itulah kira-kira garam iridium. Jadi perusahaan garam iridium itu termasuk wajib Pak. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan garam iridium yang tidak bertanda SNI atau mencantumkan tanda SNI tidak punya sertifikat, itu menyalahi ketentuan. Nah itu. Jadi kadang-kadang masyarakat menganggap ini kan garam, tapi garam itu salah satu misi pemerintah adalah memberikan kesadaran pada masyarakat terhadap pemberian yudisasi, pemberian yodium. Dengan ada pemberian yodium pada garam itu adalah satu misi untuk meningkatkan kemampuan pemikiran anak-anak kita, sehingga dia nyatakan wajib. Beda dengan dengan air sulang. Air sulang kan beda dengan air berasa. Air berasa itu kan dulu limun namanya. Sekarang nggak ada limun lagi Pak ya, botol-botol limun, karena namanya air berasa, itu nggak wajib. Kemudian itulah kira-kira ruang lingkup. Nah, NDK ini termasuk ruang lingkup kita yang bisa mempunyai klien tidak terbatas, tergantung kepada persetujuan daripada perusahaan dan kemudian mengakses. Itu yang penting. Oke. Palembang, itu silakan di Palembang, yang dekat ke Padang, di Tebo ada klien ya di Padang. Jadi memudahkan diakses ke perusahaan. Oh, ada timur atau enggak? Di Benam aja. Di apa di aja. Ini meteran apa? Ini untuk pembayaran apa ya? Mencatat. Enggak, memang Itu pajak. pajaknya ini kan lihat apa yang dilihat dari sini. Ini yang apa siapa nih? Tenda. Ya. Ya, di dalam pakai keramik nggak Pak? Pakai. Lantai. Lantai. Lantainya aja Pak. Ya. Ini Pak ya? Iya Pak. Pak ini apa nih? Ini dari waktu itu maksudnya dari sekatan ini, kamar yang ini kan terbagi dari 4 Pak.
Ini empat Ya, pasukan. Pertama masuk ini, kan? Kedua masuk kedua, ketiga keempat, kemudian disaring lagi, disaringin yang sana, masuk sini, masuk sini Pak. Ini contohnya. Nah, atas. Lewat aja atau gimana? Ya dilewat tapi dia Sini ada bagasinya, Pak. sedikit. Di bagasinya ada pendapat. Lewat ada data. Jadi udah itu dibakar, disaring, masuk sini. Saringnya pakai saring itu. Pakai Mikrofilter ya. pakai apa lagi? Ada filter, terus ada pasir karbon, pasir silika. Yang mana itu, Pak? Oh, yang ini ya. Di sana Pak, di dalam sini. Jadi dari Tapi mengarah ke sini semuanya. akhirnya ke sini. Ya dua-dua. Ini berarti produk setengah jadi. Di luar lagi. Hanya kita dari luar aja dulu ya. Jangan lupa subscribe Malintang Pos.